Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini erupsi Gunung Merapi, kita juga sudah bergabung dengan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Sugeng Mujianto. Selamat siang, Pak Sugeng. Selamat siang, Mas. Pak Sugeng, bisa Anda berikan penjelasan terkait dengan erupsi kali ini? Baik, yang pertama latar belakang dulu, Mas. Ini eh, Gunung Merapi ini statusnya status siaga 3 ya. Jadi status 3 ini sudah sejak 2020 yang lalu, November ya, Ya. November 20 yang lalu. Dan ini sudah lama kita pantau juga. Ini sesuatu ya yang tadi ada erupsi. Nah, ini eh, kita akan pantau lagi sejauh apa gitu ya. Nanti perkembangan dari parameter-parameter yang kita pantau akan seperti apa. Dan nanti kalau perlu kita akan tentukan lagi, bisa jadi naik status, bisa jadi tetap saja, atau bisa jadi malah turun gitu ya, kita nggak tahu karena kita apa ya, menunggu data-data yang ada. Jadi parameter-parameter sekian lama pemantauan ini nanti akan kami olah begitu ya, dan kemudian kita sampaikan. Nah, yang penting adalah ini merupakan hal yang apa ya, suatu seperti pertama gitu. Nah, ini kita juga semuanya harus siap sedia ya, apa ya, well prepare gitu ya. Kalau ada seperti ini akan seperti apa, kira-kira seperti itu. Oke, dalam siaga 3 ini Pak Sugeng sebenarnya, dan melihat juga karakteristik yang saat ini, kalau saya melihat secara visual saja begitu ya, kemudian membumbungnya cukup tinggi dan bahkan tebal sekali. Apakah ada peningkatan di dalam siaga 3 ini atau masih dalam taraf yang sama seperti aktivitas sebelumnya? Ya masih kira-kira sama lah, Mas, ini. Jadi terpantau kita dengan masih terpantau dengan baik ya di kita gitu ya. Belum ada yang sesuatu yang besar sekali begitu ya. Karena ini kan kebetulan ya, luncurannya sekitar 4 sampai 5 kilometer ya. Nah, sebelumnya juga ada yang lebih dari itu gitu. Hanya karena ini anginnya kebetulan ke arah ke barat laut ya, sehingga di situ banyak pemukiman, kota besar gitu ya, Magelang gitu ya. Ini akan apa ya, anginnya besar ini. Jadi terlihat sesuatu gitu ya. Karena itu sebenarnya abu saja. Kalau awan panasnya sih ya nggak jauh-jauh amat lah, Mas. 4 kilo masih lebih dahulu setahun yang lalu sudah lebih dari itu ya, 5 sampai 6 kilo gitu ya. Kira-kira, Mas. Oke. Perlukah ditingkatkan untuk radius bahayanya, Pak? Datanya kami pantau dulu, Pak, tapi dengan adanya itu kita kasih jarak aman tadi sekitar 7 kilo ya, 7 kilo dulu, jangan berkegiatan di bawah 7 kilo gitu ya. Itu aja sih sementara. Oke, kalau untuk data terkini yang didapatkan Pak untuk sejauh ini terkait dengan aktivitas dari gunung ini, Pak. Ya, halo. Iya, halo. Ya, Pak Sugeng masih bergabung, Pak? masih. Baik, kami ulang Pak, untuk data terkininya Pak terkait dengan aktivitas kali ini Pak, silahkan. Data terkait kali ini kami sampaikan tadi, Pak, bahwa Mas masih kita pantau dengan baik gitu ya. Ini erupsi yang masih 4 kilo, luncuran awan panas masih 4 kilometer ya. Jadi masih belum besar, belum jauh banget gitu ya. Nah, ini juga nanti mungkin ada secara teknis begitu ya. Masih kita pantau lah, intinya seperti itu. Jadi nggak usah khawatir dulu, masyarakat tenang-tenang saja dulu, namun tetap waspada, tetap siap siaga gitu ya, tetap siap siaga, bahwa nanti kalau suatu saat ada pengumuman nanti akan disampaikan secara menyeluruh begitu ya, akan ke pemerintah daerah dan ke seluruh stakeholder yang ada. Oke, sebagai bentuk antisipasi Pak Sugeng, ini kalau melihat dengan cuaca saat ini yang terpantau di Jogja juga mendung, kemudian angin yang cukup kencang, dampak dari erupsi kali ini selain adanya hujan abu apa saja Pak? Apakah perlu waspada juga terkait dengan potensi lahar dingin atau potensi lainnya? Ya, jadi di Merapi ini kan tadi awan panas ya, awan panas itu adalah material-material yang dikeluarkan, diluncurkan yang berbentuk apa ya namanya, batuan yang belum
material yang belum kompak gitu ya, belum solid. Jadi kalau ini kena hujan, nah inilah yang hilir dari hulu itu yang perlu waspada gitu ya, karena ini nanti bisa menjadi lahar ya, lahar yang bisa menyapu semuanya. Kalau sudah itu kan yang mengalir kan material air dicampur dengan batuan begitu ya, dicampur dengan padatan begitu ya. Ini sangat berbahaya. Kira-kira seperti itu. Oke, imbauan kepada masyarakat, Pak Sugeng. Ya, Mas. Ya, silakan imbauan kepada masyarakat, Pak, saat ini yang kiranya masih berada di sekitar zona-zona yang patut diwaspadai. Ya, seluruh masyarakat kami himbau yang pertama tenang dulu. Yang pertama tenang dulu. Yang kedua ikuti rekomendasi kami begitu ya, bahwa 7 kilo itu jangan mendekat di area itu. Kemudian yang ketiga juga siap sedia kalau nanti ya istilahnya menjaga kewaspadaan diri keluarga begitu, sudah siap-siap nanti kalau ada sesuatu. Tapi yang prinsipnya adalah tenang dulu lah, tenang dulu, tenang dulu. Karena kalau dengan ketenangan ini akan mempermudah nanti semuanya. Itu aja sih. Baik, kami akan nantikan update selanjutnya. Terima kasih Pak Sugeng Mujianto, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM. Terima kasih banyak.